Jadi sekarang kita mau ngapain Nah, nih? dan akhirnya kita padu-padakan dengan Q&A. Biar Betul. gak sepi, biar gak makan doang ya. Karena sekarang lu tahun 2024 ya guys, pasti kan dalam kehidupan kita tuh ada yang baru. Ini sih gak ada harga diri loh. Baru kali ini gue ngeliat orang makan steak begini anjir. Bisa. Ini hao, Annyeonghaseyo. kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Akhirnya kita konten bersama lagi setelah konten virtual ya guys. Iya guys. Jadi disclaimer, biasanya konten virtual dilakukan ketika kita tuh tidak bisa konten bersama. Iya, dan Betul. kita Mungkin tidak ada. Nah, Betul. Tapi gue lihat-lihat kenapa openingnya gue doang tuh. Gue lupa opening. Gue lihat gue Vivi. Lah kok gak ada yang berkenalan. Gue lupa opening, jujur aja pas udah terkirim. Aduh, gue lupa opening lagi. Gitu. Jadi sekarang kita mau ngapain Nah, nih? tadi tuh pas kita mulai syuting lagi terus kalian lagi mau makan apa? Makan apa? Ya. Makan apa? Terus tiba-tiba kita tuh pikiran tuh sama gitu guys. Iya, kok bisa satu-satu omak gitu kita ya? Sebenarnya makanan favorit kita tuh sama. Iya. Sama. Dan akhirnya kita padu-padakan dengan Q&A. Biar gak sepi, biar gak makan doang ya. Karena sekarang lu tahun 2024 ya guys, pasti kan dalam kehidupan kita tuh ada yang baru. Betul, dan ini masih awal tahun guys. Betul. Tapi awal tahunnya udah bulan 3. Nggak apa-apa. Masih semester Hingga 1. besok 3 bulan. Ih, anak gua udah 2 bulan pas nih. Iya, 6. Masya Allah. Gak terasa ya guys ya. Iya, gak kerasa guys, anak lo udah bulan udah Oh iya, udah bisa nyaut-nyaut dia. Ya Allah. Oke, tadi kita udah buka Q&A dadakan kita ya, dan ternyata udah banyak banget yang nanya. Thank you loh. Thank you so much lo guys atas partisipasinya. Thank you so much lo atas partisipasinya gitu. Kita mau besok kan? Kita mau besok kan? Bawa. Bawa di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak potong tumpeng. Harusnya gue pakai sarung tangannya 2. Nah iya betul, bagus Bin. Oh, tuh air-airnya. Minyak-minyaknya. Aduh. Air. Ini kan pakai gergaji guys. Ini kita pesen yang medium ya guys ya. Harusnya kita bawa pisau daging ya? Kita Iya. nggak punya. Gue punya di rumah. Aduh. Kalau set mulu nih udah alot. Udah segitu dulu ya guys ya. Kita makannya Gitu dulu. satu gitu kita itu kan. Iya, gitu aja kali ya. Lo yakin? Coba Gini, dulu set. tes drive. Gigit gitu. Coba tes Emang drive. bisa gitu? Coba sampai Gini ya Nah kan? iya tuh cocok-cocok saus. Gini kan? Oh, Gini kan? Yeay. Ini jangan ditiru ya guys ya. Iya, Ini jangan karena ditiru. emergency kita makan di mobil aja. Ya, karena makan daging sebenarnya tidak seperti itu guys. Kalau dulu ya. Kalau Desti sausnya apa? Mushroom. Mushroom. Seperti biasa gue suka banget mushroom. Gas. Dulu ya. Ini steak gak ada harga diri loh. Baru kali ini gue ngeliat orang makan steak begini anjir. Bisa? Enak coy. Bisa? Bisa dong. Coba gue ya. Nih, Gue spicy. Mac Spicy. Mac Spicy. Beneran namanya Mac Spicy loh guys. Spicy aja lah kita bilang ya. Iya. Rahim. Semoga masih pada ngiler ya. Tapi kan ini bukan buat ngiler-ngilerin ya. Gedein. Lagi mengsong. Lagi estetik nanti. Nih guys. Ini agak alot. Ya. Iya, bener. Kalau kita minta medium. Belum. Masih sini. Harusnya medium ya. Medium rare. Lebih alot lagi. Masa sih? Lebih empuk lagi. Empuk lagi ya? Lanjut lah. Kita mau langsung mulai Q&A-nya guys. Gue kepo sih pertanyaannya. Apa tuh? DP tuh punya anggota lain nggak di belakang layar? Seperti tim kreatif atau editing? Tolong dijawab Bapak Bima sebagai selaku tim produksi.
Kepala tim produksi. Anjay. Ada editor satu lagi di belakang layar yang kalian belum kenal gitu. Jangan kan kalian, gua aja belum ketemu. Iya. Belum mau apa? Karena kita belum ada konten yang momennya itu bisa memperkenalkan dia gitu. Ya belum ada waktunya aja gitu buat kalian, buat memperkenalkan ke kalian gitu guys. Ya ada satu orang editornya. Terus ada siapa lagi? Ada bagian ini partnership juga ada. Namanya Mbak Dita. Terus udah ya? Yang istri saya sih freelance. Terus udah ya? Udah dikit. Jadi totalnya kita 5, 5. 6. Iya. Kalau sama istri lu berenam. Ya segitu guys. Kalau dulu Rame. Dulu partnershipnya ada 2. Kalau sama istri Editornya lu jadi 3. editornya 2. ada 2 gitu guys. Next question ya. Setelah kalian punya anak, apa syutingnya berkurang? Berkurang. Durasi syutingnya berkurang. Apanya? Durasi syuting. Oh. Terus sama ini kayak Jamnya. kalau misalnya banyak izinnya, Iya. ada yang anak mau imunisasi, Iya. ada yang Bener. ini, ada yang itu. Betul. Tapi begitu kerja, misalnya satu hari bisa 2 konten, 3 konten karena takut kita ke depannya banyak izinnya. Ada yang tiba-tiba ke Surabaya kayak saya gitu kan. Jadi sebenarnya masalah waktu sih mengikuti aja guys. Ya. Bocor kan? Sepintar-pintar kita aja lah Benar. mengkondisikannya gitu guys. Tapi kalau kurang mah ada ya? Berkurang. Apa berkurang? Kurang banget gak sih? Iya. Ah, iya ya. Next question. Kalau bisa muter waktu, kalian mau balik ke 2 pengacara pas tahun berapa? Di waktu masih energi. Tahun berapa? Mungkin 2019-2020. Karena itu stamina gue gak tau kenapa. Dan mungkin mood kita kita masih semangat banget. Karena jatuhnya kita masih main. Sehari tuh bisa 5 konten. Iya. Gas. Ayo kita masak ini, masak itu. Kan bikin konten masak aja tuh mikir banget. Kalau dulu tuh bikin ayam gulai lah, bikin inilah. Habis 10 putaran di misalnya di drive-thru mana. Kita bikin Ngomong konten lagi. lagi di mana. Kalau gua lupa anjir tahun-tahunnya. Gua udah lupa tau. Tahun 2020 tuh rasanya gimana? 21 rasanya gimana? Gue sih di awal kita YouTube yang kita bisa loh kemana kayak kita gasin gitu. Iya dadakan juga gas ya. Nanti tiba-tiba kita kanyer. Iya. Coba lu Gabut bayangin. banget. Itu hari syuting, hari kerja guys. Maksudnya Iya. lagi syuting gitu guys. Iya. Energinya banyak banget. Banget sekarang tuh. Sekarang tuh ya Allah jompo banget. Iya. Dulu tuh nggak udah anjir aja cuma 2 jam. Deket. Tapi ya, gue baca captionnya siapa gitu tuh. Oh Dennis. Denisi itu. Jadi sebelum gue baca caption Dennis, gue tuh bilang sama Arvel, aku kok sekarang jadi penyakitan banget ya. Gue masuk angin dikit, lebay banget, demam lah, muntah lah, apalah segala macem. Dennis pasang caption ngomong kayak Sausnya tinggal dikit anjir. sayang, pokoknya dia intinya sayang banget sama anaknya walaupun dia jadi jompo dan penyakitan. Setelah gue perhatiin itu karena abis melahirkan tuh bener-bener kayak penyakitan gitu sih, memang gampang lemah, gampang sakit, semua deh. Gue juga mulai 2023 tuh gua. Mulai 2023 gua. Bener deh, kayak sekarang ya, anjir gua kena angin malam udah gak bisa gua. Maksud kalian ngomong-ngomong itu makan daging begini ya? Ya anjir. Kayak langsung ini gua, langsung keliengan. Badan tuh gak enak, kayak ada banyak angin kerasanya gitu. Umur kali ya Bim ya? Gue sampai bingung sendiri gitu sama diri gue. Kayak lu tolong dong, gue masih mau banyak yang gue selesaikan. Maksudnya anak gue belum gede, jangan sakit-sakitan dulu. Bener, gue juga. Di doa gue gitu doang. Jadi doa gue tuh, ya Allah, keluarga saya sehat, berkah, udah gitu. Iya, Itu yang paling yang wajib terucap tuh itu. Bener. Soalnya gue masih ya masih mau lihat, masih mau ngedampingin, bukan ngelihat, masih mau ngedampingin anak gue sampai dia udah punya keluarga sendiri, masih ingin nikmatin proses itu. Paham gue. Terus abis itu next question. Kita ada rencana liburan keluarga bertiga nggak? Oh, Oh, ada pertanyaan begitu? ada banyak banget. Jawabannya adalah tentu. Ada. Tentu saja dong. Tentu saja ada guys. Dia ada apa mau nanyanya? Ada. Ada. Rencana mah ada guys. Tapi terrealisasinya kapan kita belum tahu. Ayo kita mau nabung dulu. Karena semua itu pakai duit, guys. Kita pengen banget kayak yang liburan 3 keluarga itu kayak Ayu dia gitu-gitu ya. Pas banget 3 keluarga kita juga. Hebat. Dia tuh sekarang di grup suka share-share tiket-tiket murah gitu. Terakhir Jepang. Tapi ternyata murahnya karena winter ya. Kayak summer. Kita butuh yang winter. Tapi harga summer. Tiketnya. Gue kalau yang jalan-jalan mahal gitu misalnya kayak yang liburan 3 keluarga gitu, gue pengen anak gue udah ngerti. Bener. Simpen lah di memori dia guys. Jadi bisa menceritakan terus sampai gede gitu ya. Oke, pas waktu itu kita ke Jepang. Pas aku 3 tahun ya gitu ya. Bener. Gak apa-apa sih diagendakan yang Swiss apa di Swiss itu
aduan di New Zealand. Oh. Tapi nabungnya dari sekarang. Tapi nunggu anak kita udah 3 tahun. Nabungnya dari sekarang biar nggak kerasa tahu. Begitu duit udah pada kekumpul, anjir sayang juga ya gitu. Iya. Aduh mau masuk TK lagi gitu. Masuk sekolah sekarang mahal banget ya. Kemarin ponakan gue nyari SD. TK apa SD ya? Berapa Bib? 40. Kayak biaya gue masuk kuliah. Iya. Gua kuliah aja 26 juta. Kok bisa gitu sih? Ya makin hari makin naik. Ya mungkin nggak banyak orang yang bilang kayak misalnya sekolah negeri kan nggak semahal itu gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu kenapa di sekitar sini memang sekolah tuh udah mahal-mahal banget. Jadi gitu gue juga bingung sih mau sekolahin anak gue di mana. Cepet itu sih naiknya karena pas gue kuliah itu kan nongkrong sama junior gue juga. Udah naik kan mereka? Ibaratnya gue beda 2 tahun doang. SKS gue itu satunya 165.000, dia udah 240. Paham. Gila, gue terus mikir ya, apa kabar yang sekarang tahun 2018, 2020 masuknya cepet itu gitu, nggak kayak tanah kan masih agak lama. Next question ya. Impian 2 pengacara yang belum tercapai dan pengen banget dicapai tahun ini tuh apa sih? Umroh bareng gak sih gitu? Benar sih guys. Umroh bareng keluarga. Tadi di otak gue kayak gitu juga, berarti itu impian 2 pengacara. Iya benar. Bukan impian masing-masing gitu. Benar. Karena gue benar sekarang lagi nge-follow travel umroh. Dan di IG gue itu udah banyak banget kayak tiba-tiba keluar cara daftar haji, terus cara travel umroh kayak mana plus mana gitu loh. Daftar haji dari sekarang tahu? Iya. Bisa dapetnya nggak tahu kapan kan? Bener. Yuk mau daftar haji bareng? Boleh. Tapi kalau dipanggil bulan depan pun bisa. Ya bener. Kalau umroh sama Kalau nggak nggak? salah Caranya maksud gue gini. Gimana caranya kalau udah dipanggil bulan depan pun bisa? Itu gimana? Nggak terima asal. Kalau ada keajaiban gitu. biasa Soalnya gini. setahu gue haji aja tuh yang tiba-tiba berangkat itu haji plus kan? ONH plus ya? Yang Furoda. plus Furotal. gitu. Furoda. Furoda. Nggak tuh gua. Nggak apa, gue tau ONH plus aja gitu. Soalnya kalau yang daftar haji biasa, buset nyokap gue aja masih berangkat 20 tahun lagi apa 30 tahun lagi gitu. Demi. Gimana? Iya. Kok tahu dia dikasih tahu gitu? Iya dong. Giliran. Giliran Bi, misalnya nih kita Ngantrinya lama juga ya? iya, nyokap gue dulu daftarnya padahal udah dulu banget. Terus dapat gilirannya gue lihat 2000 lupa 2030 apa 2060 gitu, gue lupa. Ya Allah. Ini apa tuh namanya? Nyokap lu berapa skor pertama? Lupa. Coy, gue liat di Instagram skor pertama tuh 25 jutaan. Makanya kata gue kalau mau daftar haji sekarang. Jadi kita bisa berangkat tuh bisa juga 20 tahun lagi. Bisa lebih cepet ya? Enggak. Enggak dong. Nggak tahu. Maksudnya itu nggak fix kan? Mesti bisa dipercepat. Iya, bisa bercepat, bisa berlambat. Oh. Tergantung semua itu. Tergantung apa? Tergantung ya kalau memang Amal udah. ibadah. Ya, tapi satu bener itu sih. Ya itu yang tadi lu bilang, kalau misalkan emang udah panggilan ya mau kayak gimana pun Enggak, pasti ada kalau- jalan untuk. Kalau itu kan secara apa namanya tuh? Gimana sih? Kalau itu kan udah spiritualnya. Saya emang udah dipanggil Allah gitu ya, gimana pun caranya juga berangkat gitu. Nah tapi secara realnya tuh maksudnya entah bayarnya digedein jadi cepet gitu. Oh, ayo. Biar gedein. Oh, Kan ada haji plus. di upgrade gitu ya? Gue nggak tahu gimana, tapi emang ada yang setahu gue ya. Ada yang berangkat haji tahun ini tahun haji nih. Berangkatnya dia daftar tahun ini juga. Nah, Kalau nggak salah namanya haji plus apa gitu. Itu bayarnya bisa 300 juta per orang. Gitu. Tapi emang beda dari rombongan-rombongan. Paham kan? paham. Tapi sekarang udah ada tau umroh yang bisa berangkat sendiri tau nggak? Oh iya. Backpacker. Enggak, jadi sekarang dari apa namanya? Dari peminat sana tuh udah bisa kayak ngeluarin buat turis doang gitu loh. Visa libu, visa turis. Kalau dulu kan Bukan nggak bisa bisa haji, kan. umroh. Mm-mm. Ya dulu nggak bisa. Sekarang tuh udah ada aplikasinya apa gitu. Gua baca di ini di IG. Coba kalian komen deh guys. Ya sama tentang haji yang bisa daftar tahun ini juga berangkat. Soalnya gue tahu ada gitu. Kayak gitu. Kak pernah disuruh pasangan buat stop jadi YouTuber nggak? Enggak. Enggak. Kalau gue bukan pasangan, Siapa? keluarga. Sumpah lu pernah disuruh? Ya, Kenapa Bim? karena gue laki-laki kali. Nih, bukan astagfirullahaladzim kode. Maksudnya Gini loh, bukan, maksud gue gini ya. Orang yang ngelarang kita untuk melakukan pekerjaan yang kita sukai, kalau dia biayain hidup kita nggak apa-apa dah. Paham nggak lu? Menurut gue, lu nggak boleh larang-larang orang melakukan pekerjaannya selagi halal. Kalau lu nggak biayain hidupnya, emang siapa yang mau nanggung hidup lo kalau misalnya lo berhenti dari kerjaan ini? Apa dia bakal suruh lu pasti ketemu Bim kerjaan yang lebih baik? itu yang gue nggak peduli jadinya deh. Iya. Nggak peduli sama omongan dia gitu loh. Emang kenyataan ya, maksudnya pendapatan kita itu kan sebenarnya kayak pengusaha guys, kayak maksudnya fluktuatif.
Iya. Bisa naik, turun. Sebenarnya tergantung sudut pandangnya aja sih, karena mungkin sudut pandang yang orang ini tuh dia ngeliat dari yang sudut pandang umum aja, nyari aman. Yang bukan jiwa-jiwa pengusaha. Wah, Paham, misal lo disuruh kerja kantoran yang lu tuh terjamin Iya. gini. yang gaji lo tuh ya flat gitu. Iya, yang penting lo tuh aman bulan depan tuh masih ada Ya, gitu. lu PNS deh, lu terjadi sampai masa tua yang kayak gitu. Maksud gue gini ya, pertama, jalan rezeki orang tuh beda-beda. Nah, satu itu. Kedua, kata-kata yang harusnya dilontarkan oleh keluarga lo adalah Bim, mumpung lo masih jadi Oh, ini nggak sama keluarga gue ya? Iya, paham. Salah satu lah ya gitu ya. Mumpung lo oknum anjir. Mumpung lo masih jadi YouTuber atau masih ada pendapatan, lo coba deh sambil bisnis apa gitu loh. Ya, Tapi kan keluarga lo yang ini pengen lo kerja kantoran yang flat gitu kan. ya. Nggak bisa sama ratakan bro. Kalau gue selalu ya, misalnya nih ada orang yang menyinggung tentang kerjaan gue, misalnya nih nggak usah jauh-jauh nyuruh gue stop kerja, lebih kayak yang besok aja lah kerjanya, atau kayak nanti lo mau nggak misalnya pindah ke luar negeri gitu. Alasan gue cuma satu, pasti gue kasih nggak bisa, kerjaan gue di sini, gue kerja nggak sendirian, ada Bima ada Vivi. Kalau gue cabut gimana gitu, ngerti nggak lo? Selalu gitu sih. Itu juga kalau misalnya gue lagi ngobrolin soal itu sama beliau, gue jawaban gue itu cuman kayak gue kerja di mana yang gue itu dari gue fresh graduate, gue nggak pernah kerja kantoran, gue nggak ada pengalaman. Terus gue pindah nih ke perusahaan. Siap perusahaan mana yang menerima gue kecuali gue punya teman orang dalam. Benar. Satu. Yang kedua, ada yang nggak yang bisa ngasih sama? Iya. Itu sih. Maksud gue kayak kecuali nih, misalnya nih dia punya solusi juga. Benar. Misalnya kayak Bantu berpikir lah. ya, misalnya kayak udahlah, lu daripada nge-YouTube mendingan lu kerja di teman-teman gue tuh. Gajinya segini. Udah lu aman lu. Ya mungkin gue juga masih oke gitu kan. Ya kalau misalnya cuman ya udah nggak berhenti aja nge-YouTube, cari ini. Lah lu ya masih nyuruh nyari anjing. Gini ya. Emang selama gue nyari hidup gue bakal aman gitu kan? Iya. Gini ya. Kita bukan merendahkan pekerjaan lain. Enggak. Tapi jalan rezeki orang tuh beda-beda. Ada loh kayak kita kan kita nggak ada yang pernah tahu rezeki kita ternyata di dunia per-YouTubean. Ngap banget. Rezeki kita di dunia per-YouTubean. Begitu kita nyoba kerja, gue sama Vivi bener sama kerja Bim. Iya ya. Sama-sama resign. Nah. Gak kuat, paham gak lo? Paham. Ada orang yang di dunia kerja emang rezekinya di dunia kerja yang mereka tekuni gitu loh. Dan mereka nyaman. Dan posisinya kayak gua gitu. Gua udah 30 tahun. Ya. Dari gua lulus gua gak pernah kerja. Coba kalian loker-loker lihat pas Nah, usia sekian sampai sekian, gue udah mepet-mepet yang sekian. asli. Gue Tapi dicarinya yang fresh grab lah. berani jamin gue coba ke seluruh startup yang ada di Indonesia juga gue nggak bakal gue kalah sama yang fresh Kecuali grad. jalur ordal ya. Kecuali jalur ordal. Jalur ordal pun yang udah punya jabatan. Ya. Iya. Teman-teman gue juga banyak, misalnya kayak teman gue yang satu punya perusahaan, teman-temannya diajak-ajakin. Wah gue nggak kuat. Ini kayaknya dibungkus aja ya. Masih bisa gue makan di nggak mana? kuat nih. Sisa 2 guys. Tapi plus segininya nggak ada lagi, ditaruh jam. Oh masih ada nih, masih ada. Ini aja. Kondisi orang beda-beda. Betul. Dan kita nggak berhak menyuruh orang untuk berhenti dari pekerjaan yang halal. Iya. Kalau nggak punya solusi ya. Gue baru banget kemarin gue menilai seorang anak yang menjadi YouTuber semenjak SMA. Iya. Maksudnya gimana? Jadi gini, gue emang waktu itu sempat nontonin dia kan. Yang terbesit di otak gue gini, ini orang aman nih hidupnya gitu. Iya. Kenapa gitu? Ya dia masih SMA, dia nge-YouTube, dia dapat penghasilan banyak. Mau dia habis itu disuruh sama keluarganya buat berhenti nge-YouTube juga, dia masih ada peluang buat kerja ya yang Karena dia masih muda. Oh, iya, masih chill. Masih kayak gitu. Soalnya dia gini, dia sekarang tuh dia posisinya kuliah tuh orang. Terus YouTube-nya turun, tiba-tiba muncul di explore gua jadi kayak inget gitu aja. Wah ini anak YouTube-nya turun. Terus gue juga kepikiran, tadi YouTube-nya turun juga ya hidup dia masih aman. Kuliah aja baru mulai. Paham gue. Mereka masih muda banget. Intinya gitu loh, jangan nyuruh orang berhenti deh dari kerjaan yang halal. Iya. Karena bisa jadi pekerjaan orang itu adalah pekerjaan yang diimpi-impikan semua orang. Betul. Oh, betul. Kadang gue mikir banyak loh orang yang mau di posisi gue. Iya. Gitu sumpah. Jadi kayak ya gue bersyukur banget menjadi salah satu orang yang bisa ada di dunia ini gitu loh. Masa di pekerjaan ini guys. Dan kita tidak pernah memplanning ini adalah sumber rezeki kita, tapi ternyata ini jalannya. Betul, gitu. benar. Rezeki itu udah diatur, semua itu udah diatur. Jadi ya tinggal kita yang ngejalanin tinggal aja. kedepannya gimana kita mengembangkan Dan maintainnya. Betul. gitu Dan kan. jangan lupa bersyukur. Betul guys, begitulah ya kira-kira. Apa motivasi awal mulai konten?
Dia mau pipis aja. Gue terakhir ya. Ya, apa motivasi awal mulai konten? Main-main lagi. Awal banget apa? Iya. Kita awal banget Awal itu banget? bener-bener cuma apa ya, menjalankan hobi yang kita suka. Iya benar, karena gue sama dia itu narsis. Nah. Di situ. Tapi kan lu juga narsis. Iya. Makanya lu cocok. sama Makanya gue karena Karena apa? karena itu modal utamanya. Iya. Kalau di YouTuber. Lu jangan gitu, Bim. Pernah ada YouTuber yang bilang gimana cara-cara mulai YouTube? Yang penting pede. Terus dia viral gara-gara ngomong yang penting pede. Kalian jangan pernah mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang kalian suka. Ngerti nggak lo maksud gue? Betul. Kalau nggak nanti stres. Betul, karena banyak banget teman-teman kita yang mencoba kayak mungkin ngeliat dari kita, alhamdulillah kita berhasil di dunia YouTube, terus kayak si Desti Bima aja bisa. Masa gue enggak gitu? Ternyata pas mereka udah bikin, mereka ekspektasinya tuh Langsung boom. lihat terus langsung kayak punya penghasilan sekian. Ternyata enggak, jadi stres sendiri Nah, gitu. akhirnya kita bahas lagi teman kita yang satu lagi, Imem. Dia muncul mulu ya. Kenapa sih Mem? Imem itu salah satu orang yang ngejalaninnya tuh awalnya karena passion. Dia suka main catur. Iya. Dia passionnya mau nge-YouTube itu karena dia yang ngejalaninnya passion aja. Dan berhasil loh dia. Dan berhasil, Hitungannya karena- kalau menurut gue. Iya, karena dia dia nggak menurut gua Iya. dia nggak mengekspektasikan YouTube Iya. dia bakal boom. Iya. Yang penting dia ngelakuin, dia happy. Tapi gue selalu bilang kan, dia sering cerita sharing kan awal-awal banget, kayak nanya-nanya kan dia selalu nanya-nanya Iya. kan ngejar-ngejar lu gitu. Iya. tapi gue selalu bilang di Halo, awal, pokoknya lo jangan langsung ekspektasi tinggi, gue bilang Iya. gitu kan. Kayak gue pahitin deh, tapi alhamdulillah ya itu Jadi- dia udah diundang-undang catur-catur mana Iya. gitu. Menurut gue dia berhasil. Berhasil karena dia konsisten dan dia melakukannya Konsisten. yang dia suka. Betul. Kepanggil lagi. Dan masuk lagi tadi story Imem. Dan dia nyaman. Sama Imem ya. Iya, nanti kapan-kapan kita collab sama Tapi Imam jangan lagi. nokat no edit. Ada yang Iya. bilang, "Kak, konten dong kan sama kayak Sama Imam sama noketnya Imem nokat no edit." bahaya. Aduh, bahaya guys, jangan. Sumpah kan gue kirim ke Imam. Emang lo pada berani konten no cut no edit sama gue? Dia gini. Sama banget. Gue sama banget. Masalahnya nggak bisa sensor Mem. Iya, Mem. Jangan, jadi jangan no cut no edit. Dia mulutnya agak horor karena Nah, dia tuh itu. nggak peduli sama apapun. Maksudnya Iya. kayak- Sumpah dia gak peduli sama omongan orang. Iya anjing. benar, Iya. kayak dia mau dikata-katain sama orang juga dia bodo amat gitu guys. Keren sih dia hidupnya menurut Iya gue. benar keren. YOLO. Bener. YOLO bener. Dia beneran YOLO anjir. Bener. Di saat teman-temannya pada kantoran dia jual sate. Lu bayangin deh. Tuh Bener. anak. Kepikiran dari mana dia jualan sate? Paham gak lo maksud Imam gue? nggak pernah kantoran sama sekali ya? Enggak. Sama kayak gue berarti. Iya. Ya. Tapi Dan dia karena dia emang orangnya bukan tipe orang yang bisa disuruh-suruh gitu loh. Iya, dia tuh bener-bener bukan tipe orang yang bisa disuruh. Jadi dia melakukan apa yang dia mau. Jualan sate. Tau ngapain lagi? Jadi supir abudemen yang nganter-nganter sekolah. Ada sebut. Iya, jemput sekolah. Pokoknya dia apapun yang lakuin deh. Tapi kalau dipikir-pikir gaji dia dari situ sama kayak orang kerja di kantoran, pulang pagi berangkat pagi pulang malam. Terus pakai baju rapi gitu ya. Iya Kalau sama Imam kan banget, pendek, malah gitu. mungkin lebih. Karena dia nggak malu untuk melakukan apapun. Betul. Selagi nyaman weh, udah. Iya, Nggak gas usah terus. peduli omongan orang gitu. Benar. Makanya ya dia apa ya? Tapi gue salut sih sama orang-orang yang Gue salut, kerja, betul. maksud gue kerja kantoran, berangkat pagi pulang malam, terus menerjang busway. Gue Bener, salut banget, makanya bener. kalian hebat. Betul. Karena gue pernah ngerasain itu Bim, dan itu Gua juga. capek banget Bim. Gue pernah kerja kantoran yang mengharuskan gue pakai heels. Lu bayangin gue harus pakai heels. Dan gue anaknya bukan tipe yang rempong, pakai flat shoes dulu, nanti heelsnya ditenteng. Itu pasti ketinggalan heels gue. Kalau misalnya gue kayak gitu. dari rumah pakai heel. Pakai heels dan pakai busway. Terus Oh, berdiri kena mulu lagi. macet, berdiri, gue Beuh. copot heels gue bener nyeker di busway. Nyeker. Karena gue kalau tipe yang bawa banyak tentengan itu pasti ketinggalan, Dut. Iya, Paham nggak lu? kebayang. Paham. Di Malaysia aja koper gue ketinggalan. Iya, bener. Apalagi cuma tentengan kecil. Apalagi kecil doang, heels doang. Iya, anjir. Hilang. Paham Udah nggak? kayak ketinggalan kerupuk ya kan? Iya, makanya kayak yang nggak bisa. Akhirnya gue dari rumah pakai heels, Bim. Terus berdiri. Gue Itu berapa tahun? heels gua. Nggak, ya boleh hitungan bulan ya? Itu kan bulan. Ya itu makanya gue Ya angkat. setengah bulan, setengah tahun. Ya, lumayan lah. Karena gue juga sama, gue berangkat pagi tuh bener abis subuh langsung berangkat. Kalau enggak kena macet, tapi cuma di Jakbar doang. Pantesan emak gue kesel banget sama gue dulu ya. Bangun-bangun. Jadi bangun-bangun ngerokok, ngopi. Emak gue lagi siap-siap. Iya, tapi emang bener, Bim. Pulang gue nunggu bener-bener tol tuh agak sepi, gue liatin dulu. Karena kalau ya lu bayangin Bim, daripada gue 2 jam di jalan, mending gue 2 jam nongkrong. Iya. Terus nanti setengah jam di jalan gak macet. Iya. Lo tau sendiri dari Sumpah. Tomang ke Alsut gimana. Ih, apalagi dulu masih gerbang tol yang di tengah-tengah. Iya, iya.
Orang tengah itu ya, nonton. Iya, Gila, dia dulu tuh deh. buset dah. Makanya gue kayak salut banget sama orang-orang yang bertahan sampai sekarang. Bahkan gue masih lihat di postingan kayak stasiun Manggarai yang orang kayak gitu. Bener-bener. Gila, kalian keren banget guys. Jujur, 2%. jujur jiwa gue gak kuat. Iya. Ternyata memang kita akhirnya gue memilih resign, dia memilih resign, jalannya ke sini. Iya betul Gua belum guys. pernah resign. Resign gimana rasanya guys? Resign gimana rasanya? Seru Bim, gue Maksudnya, ngasih ada surat. deg-degannya nggak? Oh ada, enggak, gue kabur. Kalau gue kabur, berarti jasa masih disita. Masih. Ih, parah banget. Karena gini, Oh, kantor justru sono. kantor gue dulu itu tipe kantor-kantor yang kalau mau resign lu, kenapa kamu resign, nanti kamu kayak di Didoktrin brainwash ulang, gitu, iya, iya. paham gak lu? Paham. Jangan resign. Nah, gue nggak bisa menghadapi itu, gue nggak bisa. Karena lulu lagi gitu ya? Karena gue tipe orang yang gak enakan. Ya. Berarti lo ngambil ijazah gimana? Enggak, ijazah gue masih di sana. Ijazah asli lagi kan lo? Iya, pusing banget kepala gue. Sumpah, gak bisa, gue gak enakan pas duduk. Ya bu, akhirnya gue gak jadi resign. Gue Iya, iya. kabur anjir. Bye, langsung kabur. Nggak masuk aja gitu ya? Gak masuk gue itu gue pluk. Duril kabur aja. Iya. Karena beneran gak enakan, gimana caranya kita. Enggak bu, saya tetap mau resign. Gak bisa, susah banget. Tapi itu tidak boleh dicontoh ya guys yang saya. Kalau gue resign ngasih surat, Terus langsung di ACC atau dia dibilang dulu dong kan, otomatis kan mereka kalau gue resign harus ada yang gantiin posisi gue, diajarin ulang lagi gitu kan. Tapi yang kayak ya pertama yakin resign, kenapa bilang gitu kan. Tapi ya memang udah nggak apa ya guys, Udah nggak selera, udah nggak selera. udah nggak cocok aja gitu loh. Ternyata gue nggak bisa kerja gitu. Ternyata Nggak cocok nggak sama cocok. kerjaan itu. Iya, gue nggak cocok sama kerjaan itu gitu kan. Terus habis kayak gitu, ya udah akhirnya di ACC pas libur lebaran, ya udah gue juga dari pas masuk lagi gue nggak masuk karena gue udah resign gitu. gitu guys. Jadi gue sempat ada bye bye kayak foto-foto yang resign gitu. Farewell. Untung kalau pekerjaan gue itu tidak perlu orang pengganti kalau gue resign, ngerti gak? Ya aman-aman aja ya. Aman-aman aja kalau kerjaan gue waktu itu. Kalau gue harus ada yang gantiin. Paham lagi gue, bete sih jadi bos lo emang. Iya kan, tiba-tiba harus ada yang mau resign, diganti. aduh gue harus nyari LP, orang LP gitu ya. Dan butuh kayak beberapa bulan lagi untuk ngajarin kan. Iya betul. Gitu sih Kayak guys. Dut, jangan salah email menurut gue. Oh iya. Itu memang Aduh bodoh begitu banget. lah guys lah. Ya guys. Oke guys, thank you banget yang udah nanya-nanya. Iya, kita makanannya juga udah kita bungkus, bukan kita habis ini, kita Iya. bungkus. Kita bungkus ya, tapi bukan bungkus network. Ya. Ntar kalau ada Q&A selanjutnya mungkin pertanyaannya bisa kita yang Iya lebih betul. Ya, ini Betul. lagi. Pokoknya kalau misalkan nanti konten kita tiba-tiba ada di story-nya Imam lagi Iya. ya, karena emang kita gimana Tapi dia dong? keren juga bisa nontonin ini kita loh, YouTube kita. Nggak, karena gimana gini, dia nggak diungkit-ungkit dari semua teman kita yang nyoba, dia doang yang bertahan. Dia lagi akhirnya gitu kan. Matengak. Matengak. Ya udah guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena itu support dari kita. Sering ya. Oke, see you next video. Bye. Besok lagi kita collab bareng Imam. Ayo. Bye. Gue hubungin ya. Iya, bener.